Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Arya Syaputra dengan NIM 15115211035 dari kelas transportasi B. Saya akan menjelaskan tentang topik pengambilan keputusan strategis dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen mata kuliah Ibu Siti Sahara SPD MPD. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan strategis, yang kedua estimasi aliran kas, yang ketiga klasifikasi arus kas, yang keempat penilaian dan usulan investasi, yang kelima teknik perhitungan hasil proyek investasi. Langsung saja ke yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan strategis. Kata keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, dan mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Menurut Syagian, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Selanjutnya ada estimasi aliran kas. Hal yang penting dalam capital budgeting adalah mengestimasikan cash flow yang akan datang dalam suatu proyek. Hasil akhir yang kita peroleh akan terandalkan bila estimasi cash flow-nya cermat. Di sini dapat diartikan bahwa masalah dalam penaksiran arus kas bukan hanya menyangkut akurasi pentaksiran, tetapi juga perlu memahami arus kas yang relevan. Definisi estimasi arus kas, cash flow estimation. Arus kas adalah pengeluaran untuk investasi dan arus kas yang masuk bersih setiap tahun setelah proyek beroperasi atau dijalankan. Untuk menilai usul investasi harus didukung oleh ketersediaan dana yang secara real ada, bukan dana dalam artian akunting, yaitu dana yang terlihat dari arus keluar, masuk, uang atau cash flow, yang ditentukan oleh selisih antara aliran masuk dan aliran keluar, cash inflow dan cash outflow. Mengidentifikasikan arus kas yang relevan cash flow. A. Arus kas proyek versus laba akuntansi. Laba bersih disasarkan atas tarif penyusutan yang dipilih untuk digunakan oleh akuntansi perusahaan dan tidak selalu harus menggunakan tarif penyusutan yang diperkenankan oleh pajak. Yang B. Waktu arus kas laba rugi akuntansi adalah untuk periode seperti tahunan atau bulanan, sehingga laporan tersebut tidak mencerminkan waktu yang tepat kapan terjadinya pendapatan beban dan tunai. Yang C. Arus kas tambahan, incremental cash flow. Arus kas tambahan yaitu perubahan jumlah total arus kas perusahaan yang terjadi sebagai akibat langsung diterimanya suatu proyek. Aliran kas. Keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan bisa menutup oleh penerimaan di masa yang akan datang. Penerimaan tersebut berasal dari proyeksi keuntungan yang diperoleh atas investasi yang bersangkutan. Laba akuntansi
yaitu laba yang terdapat dalam laporan keuangan. Sedangkan laba tunai adalah laba yang berupa aliran kas atau cash flow. Net cash flow yang diharapkan dapat dirumuskan sebagai keuntungan bersih setelah pajak ditambah depresiasi atau penyusutan. Lalu biaya yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi adalah dikeluarkan semua secara biaya tunai baik beban gaji, administrasi dan umum atau yang lainnya, ataupun tidak tunai biaya penyusutan. Klasifikasi arus kas. Klasifikasi arus kas ada 3. Yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi. Kas dari kegiatan operasi utamanya diperoleh dari pendapatan entitas serta aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi ataupun pendanaan. Contohnya ialah penerimaan kas dari penjualan suatu barang atau jasa, pembayaran kas kepada pemasok barang, dan pengeluaran kas untuk membayar karyawan. Kemudian ada aktivitas investasi. Kas dari suatu kegiatan investasi diperoleh dari penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang. Contohnya saja, pengeluaran kas yang untuk membeli mesin produksi, penerimaan kas hasil dari penjualan tanah, serta penerimaan kas hasil dari saham. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Kas dari suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan berubahnya kontribusi modal dan pinjaman entitas, baik dalam jumlah maupun komposisinya. Contohnya, kas yang telah diterima dari emisi obligasi, serta kas yang dibayarkan kepada pemegang saham untuk dapat menebus saham perusahaan. Lalu, ada penilaian dan usulan investasi. Di penilaian usulan investasi ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam usul investasi. Yang pertama itu faktor kecukupan dana, yang kedua faktor keuntungan yang akan dicapai, yang ketiga faktor bunga, yang keempat faktor pesaing, yang kelima faktor kemampuan teknis. Contoh usulan investasi aktiva tetap yaitu investasi pembelian aktiva baru, lalu investasi ekspansi usaha seperti diversifikasi produk dan diversifikasi usaha, investasi penambahan kapasitas, investasi perlengkapan kantor, investasi perbaikan gedung atau bangunan, investasi penggantian aktiva, investasi lainnya seperti pengadaan alat pendingin, ventilasi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada metode penilaian usul investasi. Yang pertama itu ada metode accounting rate of return atau sering juga disebut average of return, menunjukkan persentase keuntungan itu setelah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Bila persentase accounting rate of return dari suatu usulan proyek investasi lebih besar dibandingkan IRR minimum yang ditetapkan pihak manajemen, maka usulan proyek investasi tersebut dapat diterima atau layak untuk direalisasikan. Namun bila persentase accounting
rate of return dari suatu usulan proyek investasi lebih kecil dibandingkan dengan IRR minimum yang ditetapkan pihak manajemen, maka usulan proyek investasi tersebut ditolak. Kemudian yang kedua ada metode payback period. Metode ini adalah teknik evaluasi yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan oleh suatu proyek investasi sampai proyek tersebut dapat menutup seluruh dana atau modal yang telah ditanamkan atau outlays. Bila periode pengambilan proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan periode pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek diterima. Bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih panjang jika dibandingkan dengan periode pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek ditolak. Lalu yang ketiga ada metode internal rate of return. Metode ini adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menentukan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari aliran kas neto tahunan atau proses yang diharapkan akan diterima selama usia ekonomis investasi atau PV of future process menjadi sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal atau PV of capital outlays. Bila internal rate of return lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian investasi atau required rate of return, maka proyek investasi diterima. Bila internal rate of return lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian investasi required rate of return, maka proyek investasi ditolak. Metode Net Present Value (NPV) merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Kriteria keputusan atas usulan investasi adalah sebagai berikut. Apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih besar daripada PV dari investasinya, yaitu NPV-nya positif, maka usulan investasi tersebut dapat diterima. Apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan sama dengan 0, maka usulan investasi dapat diterima ataupun ditolak. Namun apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih kecil daripada PV dari investasinya, yaitu NPV-nya negatif, maka usulan investasinya seharusnya ditolak. Lalu yang kelima ada metode Profitability Index (PI), yaitu metode yang membandingkan antara present value kas masuk bersih dengan present value investasi. Jika nilai PI lebih besar dari 1, maka usulan investasi diterima. Namun apabila nilai profitability index kurang dari 1, maka investasi ditolak. Yang kelima ada teknik perhitungan hasil proyek investasi. Average rate of return dapat dirumuskan sebagai berikut. ARR, kas masuk bersih, dibagi investasi dikali 100%. Yang artinya apabila ARR hitung lebih besar yang disyaratkan, maka unsur investasi diterima. Apabila ARR hitung kurang dari ARR yang disyaratkan, maka investasi ditolak.
Yang kedua, metode internal rate of return dirumuskan sebagai berikut. 0 sama dengan NPV sama dengan T jumlah T sama dengan 1, CT dibagi 1 plus IRR pangkat T dikurang C0. IRR tingkat pengembalian internal, NPV nilai bersih di masa sekarang, CT arus kas masuk bersih selama periode T, investasi, C0 modal awal investasi, dan T yaitu periode investasi, yang artinya usaha investasi diterima bila IRR-nya lebih besar daripada tingkat bunga. Begitupun sebaliknya, jika lebih kecil dari tingkat bunga IRR-nya maka ditolak. Lalu ada payback period dirumuskan sebagai berikut. Payback period sama dengan investasi dibagi kas masuk bersih, yang artinya apabila payback hitungnya kurang dari payback yang disyaratkan maka diterima, dan jika PP hitungnya lebih besar dari yang PP yang disyaratkan maka ditolak. Lalu yang keempat ada metode NPV, yaitu memperpanjang time value dengan memasukkan unsur bunga yang mencari selisih antara aliran kas masuk dan keluar. Dapat dirumuskan NPV sama dengan T jumlah T sama dengan T sama dengan 1 RT dibagi 1 plus I di pangkat T. NPV sama dengan nilai bersih di masa sekarang, RT arus kas bersih masuk dikurang keluar selama periode T investasi, I suku bunga berbentuk persen, T jangka waktu investasi. Dalam bentuk sederhana juga NPV dapat dihitung. NPV sama dengan nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan dikurangi nilai saat ini dari nilai saat ini dari uang tunai yang diinvestasikan. Selanjutnya ada profitability index, yaitu membandingkan present value kas masuk bersih dengan present value investasi. Dapat dirumuskan PI sama dengan kas masuk bersih dibagi investasi usul, yang artinya investasi diterima bila PI lebih besar dari 1, unsur investasi ditolak apabila PI kurang dari 1. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.